Baik, Ibu akan memberikan beberapa catatan. Silahkan disiapkan catatan Anda masing-masing. Ini mengenai eh, hal-hal yang penting terkait dengan penulisan proposal penelitian. Ibu akan membicarakan mengenai kebahasaan di dalam proposal penelitian dan strukturnya. Yang pertama adalah penulisan terkait dengan kebahasannya. Yang kedua adalah Ibu akan membicarakan mengenai struktur proposal penelitian itu sendiri. Yang pertama, untuk kebahasaan, yang perlu diingat adalah judul itu tidak boleh terlalu panjang. Nah, jadi mungkin ketika membuat skripsi atau penelitian, proposal penelitiannya tidak mesti proposal skripsi, penelitian apa saja, itu diusahakan judulnya tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 15 kata. Karena lazimnya judul itu sekitar 15 kata begitu ya. Kalau lebih dari itu secara tipografi juga tidak bagus dan orang juga kadang alih-alih paham ya malah menjadi tidak terlalu jelas karena terlalu panjang. Nah, jadi misalkan judul tadi kan ada 3 komponen uh, unsur unsur kimia di dalam situ ya. Itu kan bisa dijadikan satu dengan keterangan unsur apa gitu yang ada di dalam. Gitu. Jadi tidak mesti sepanjang itu. Itu catatan pertama. Judul tidak boleh terlalu panjang, tapi judul juga harus mencerminkan isi secara keseluruhan. Nah, artinya meskipun judulnya tidak terlalu panjang, tapi apa yang akan dibicarakan di dalam tulisan itu sudah tergambar dari judul. Judul menggambarkan isi. Jadi, tapi tidak boleh terlalu panjang. Itu ya untuk ancar-ancar penulisan judul. Nah, kemudian diperhatikan lagi penulisan kata yang benar. Bagaimana cara di mana sebenarnya penggunaan huruf kapital itu boleh dilakukan. Bagaimana penulisan kata depan, kata sambung itu tolong diperhatikan. Nah, untuk memudahkan Anda, silahkan mengunduh eh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). Itu ada di internet. PUEB 2016 dari Pusat Bahasa. Itu adalah panduan penulisan kata, huruf, tanda baca yang benar di dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi PUEB itu dulu ejaan bahasa Indonesia ya, EYD itu ya, ejaan yang disempurnakan kemudian berubah menjadi PUEB. Itu diunduh bisa gratis ya, tidak perlu Anda bayar atau apa begitu. Banyak di internet. Nah, disitu jadi panduan Anda, kapan penggunaan huruf kapital itu yang benar, kapan tanda baca titik digunakan, tanda tanya. Jadi tidak asal memasukkan uh, huruf, kata, atau tanda baca gitu ya, ada kaidahnya. Kenapa jadi ini perlu diterapkan? Karena ini kan tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu uh, akan selalu memerlukan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku dengan tulisan ilmiah atau tulisan akademis atau teks akademis gitu ya. Jadi tadi menggunakan PWB, jadi Anda tahu huruf kapital itu penggunaannya kapan, di awal kalimat misalnya, atau ketika menuliskan nama kota, awal katanya huruf kapital. Nah, itu jadi panduannya tidak samar begitu jelas. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya, terkait dengan eh, kaidah penulisan kata, tanda baca, dan juga huruf yang benar di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah penulisan paragraf. Kaidah definisi paragraf yang sederhana. Paragraf itu adalah satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat, begitu ya. Di mana satu paragraf itu terdiri dari 2 kalimat atau lebih, 2 kalimat atau lebih. Nah, jadi apabila meskipun panjang ke bawah ya hingga sampai setengah halaman atau bahkan 1 halaman, apabila dia masih berupa 1 kalimat, maka dia tidak bisa dikatakan satu paragraf. Perlu ditambah kalimat yang lain sehingga dia menjadi paragraf yang baik dan benar. Jadi
kalimat atau lebih itu bisa dikatakan satu paragraf. Nah, yang kedua adalah paragraf itu memuat satu ide pokok atau satu pokok pikiran. Nah, oleh karena itu, apabila sudah ada dua pokok pikiran, silahkan masuk ke paragraf selanjutnya. Jadi tidak boleh berpanjang-panjang apabila sudah memenuhi kaidah satu topik tadi, pindah ke bawah lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam penulisan paragraf adalah relevansi antar paragraf. Relevan itu artinya keterkaitan antar satu paragraf dengan paragraf yang lain, terutama mengenai idenya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu dinamakan dengan koherensi. Koherensi itu adalah keterpaduan makna di dalam paragraf. Apabila Anda membuat paragraf pertama tentang zat-zat misalnya tentang unsur-unsur kimia, di bawahnya tetap menjelaskan itu, kan terlihat relevansinya. Nah, tiba-tiba di paragraf 5 Anda membicarakan mengenai otomotif misalnya, yang tidak ada hubungannya dengan unsur kimia tadi. Tidak bisa seperti itu penulisan paragraf, itu tidak benar, tidak memenuhi kaidah koherensi. Lalu bagaimana agar ada keterkaitan? Nah, Anda harus membuat jembatannya. Mungkin paragraf yang merupakan jembatan yang mengaitkan antara ide pertama dan ide kedua yang ada di bawah. Karena misalnya Anda melihat ada keterkaitan dalam penelitian Anda antara otomotif dan unsur kimia, maka perlu tetap Anda menjelaskan dengan paragraf jembatan tadi. Jadi Anda membuat hubungan, Anda membuat gambaran hubungan antara unsur kimia dan otomotif. Nah, itu penting agar tidak terjadi perubahan yang drastis gitu ya, ide di antara paragraf-paragraf. Harus tetap harus tetap menjaga relevansi antara paragraf ini. Karena Ibu sering menemukan di dalam penelitian mahasiswa begitu ya, penulisan paragraf ini. Jadi tiba-tiba membicarakan awalnya membicarakan A, tiba-tiba membicarakan S begitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah penulisan heading atau subjudul. Nah, penulisan subjudul dalam kaidah PUEB itu adalah setiap awal kata itu ditulis dengan huruf kapital kecuali untuk kata sambung dan kata tugas seperti dan, yaitu. Nah, itu tidak menggunakan huruf kapital di awal kata. Akan tetapi yang lain menggunakan huruf kapital ketika dia berupa subjudul. Jadi untuk judul dan subjudul itu menggunakan kaidah yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan kebahasaan ini adalah penggunaan kata-kata yang baku dan tidak baku. Kata-kata yang baku itu rujukannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bagaimana Anda mendeteksi bahwa sebuah kata itu tidak baku? Gampang saja. Masukkan kata itu di kamus, di KBBI online ada ya, KBBI daring. Tapi KBBI daring yang dikeluarkan oleh Kemdikbud atau pusat bahasa. Kalau yang lain-lain tidak dijamin validitasnya. Tapi kalau yang dari pusat bahasa itu KBBI daring itu benar. Nah, di situ ketik saja kata itu. Apabila dia tidak keluar artinya itu masih belum dibakukan atau belum baku. Hati-hati dengan penggunaan kata di dalam penulisan teks akademik. Itu untuk penggunaan bahasa. Sekarang kita ke struktur proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian dengan berbagai variasinya, tapi 3 itu berurutan. Pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Tidak boleh ada hasil di dalam proposal. Nah, jadi ada kemarin itu yang presentasi itu langsung dengan hasil dan pembahasan. Itu bukan proposal lagi, itu adalah laporan penelitian. Kalau proposal, karena proposal ini kan hakikatnya adalah rencana pembelajaran. Bukan rencana pembelajaran, rencana penelitian.
Nah, apabila rencana, maka tidak boleh mengutarakan hasil, karena kan hasil itu ada pada pelaksanaan. Kalau baru direncanakan, ya tidak bisa kita membicarakan hasil, gitu ya. Jadi tiga itu saja. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian. Itu yang biasanya ada ya. Tapi tergantung aturan yang berlaku di dalam lembaga pendidikannya, bisa juga ditambah yang lain. Nah, kemudian untuk bagian kedua adalah kerangka teori atau tinjauan pustaka atau eh, landasan teori. Nah, itu hmm, istilahnya bisa berbeda-beda, tapi substansinya adalah sama. Yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, sekarang kita ke pendahuluan dulu. Pendahuluan terdiri dari tadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat, serta batasan. Latar belakang, apa yang wajib ada di dalam latar belakang? Latar belakang itu wajib menyampaikan alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Dan apa yang membedakan penelitian itu dengan penelitian-penelitian yang lain. Apakah dia layak diteliti atau tidak? Nah, itu perlu disampaikan di latar belakang. Mengapa jadi memilih melakukan penelitian di sekolah A? Atau mengapa melakukan penelitian tentang objek A? Nah, mengapa harus susu kaleng? Mengapa tidak susu yang lain? Atau mengapa tidak objek yang lain? Itu harus dijelaskan dengan tuntas di latar belakang. Sehingga orang mendapat gambaran, oh ini memang layak untuk diteliti. Begitu. Oh pantas ini diteliti karena alasannya kuat. Gitu ya. Itu tidak perlu berpanjang-panjang teori di dalam latar belakang. Yang penting adalah Anda dapat mengutarakan alasan melakukan penelitian secara logis, masuk akal, dan ilmiah. Jadi tidak menggunakan alasan-alasan yang sifatnya subjektif. Ya karena saya suka, misalkan dengan susuk kaleng, makanya saya meneliti. Itu kan tidak objektif ya. Tidak objektif dan tidak logis, tidak akademis lah ya. Jadi harus alasan-alasan yang sifatnya akademis, logis, kemudian objektif. Nah, kemudian di dalam latar belakang ini kalau di FKIP ya, latar belakang itu juga menyampaikan mengenai penelitian-penelitian pendahuluan yang pernah dilakukan. Kalau kampus lain mungkin agak berbeda, seperti bukan mengajar juga di AFR ISPI ya. Kalau di ISPI itu penelitian pendahuluan yang sudah pernah dilakukan, yang mirip gitu ya dengan penelitian kita, itu diletakkan di kerangka teori. Tapi kalau di FKIP, itu diletakkan di bagian latar belakang. Apa yang perlu Anda sampaikan untuk penelitiannya sebelumnya itu berisi penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian Anda. Tapi Anda nanti harus menjelaskan begitu ya di penelitian itu bedanya penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sehingga orang dapat melihat ini layak begitu untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu selalu kalimat tanya dan tidak berpanjang-panjang teori begitu. Tidak boleh ada teori di dalam rumusan masalah. Cukup berapa rumusannya? Satu misalnya mengetahui kandungan. Jadi rumusan masalahnya sederhana saja, bagaimana kandungan A, B, dan C di dalam D. Tidak perlu ada penjabaran narasi lagi, tidak perlu. Jadi itu saja. Dan harus dengan kalimat tanya. Kalau ada 3 rumusan masalah, berarti 3-tiganya menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya kan apa, bagaimana, mengapa, begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di tujuan penelitian itu berkolerasi atau berkaitan dengan rumusan masalah. Kalau masalahnya bagaimana kandungan A, B, dan C di dalam D, maka tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana atau ingin mengetahui kandungan A, B, C di dalam D. Jadi relevan. Kalimat itu juga tidak banyak berubah. Kalau yang pertama di rumusan masalah kalimat tanya, yang kedua kalimat pernyataan. Tapi redaksinya tidak jauh berbeda. Nah, yang ketiga adalah apa itu ada manfaat tadi ya, ada manfaat penelitian, ada batasan. Batasan itu akan mencerminkan bahwa Anda tidak meneliti yang lain. Yang Anda teliti itu saja. Kalau manfaat biasanya bahasanya normatif, manfaat untuk praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis biasanya untuk menambah begitu ya, khasanah keilmuan,
manfaat praktis adalah penelitian itu biasanya bisa direkomendasikan untuk digunakan dalam berbagai penelitian lain atau berbagai hal terkait dengan pembelajaran dan seterusnya. Itu bagian pertama. Bagian kedua, landasan teori. Nah, landasan teori, kerangka teori, tinjauan pustaka itu berisi teori-teori grounded ya, atau teori-teori mendasar terkait dengan variabel penelitian. Tadi sudah ada penjelasan mengenai kaleng susu, gitu ya, mengenai unsur kimia ini dan ini. Dan teorinya itu harus sumbernya itu memang harus sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya menggunakan, coba judulnya tadi, apa tadi kelompok presenternya, apa tadi judulnya, coba bisa diulang judulnya. Judulnya Analisis Timah, Seng, dan Timbal yang terkandung dalam susu kental manis kemasan kaleng secara spektrofometri serapan atom. Nah, spektro, spektro, apa sih tadi? Spektrofotometri. Ya, spektrofotometri itu harus dijelaskan dengan tuntas di dalam teori, kerangka teori. Karena itu adalah salah satu istilah yang digunakan, yang menjadi dasar, menjadi mungkin instrumen penelitian atau bagian dari ya, bagian dari penelitian itu sendiri gitu. Itu sangat perlu untuk dijelaskan secara teoritis. Apa definisi, prosesnya, apanya itu harus dijelaskan, grounded ya, dengan teori-teori yang mendasar. Nah, jadi bagaimana Anda melakukan penelitian itu, dengan apa, teorinya itu harus ada di kerangka teori. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian ini memuat pendekatan. Pendekatan lazimnya, kalau biasanya kita ada dua, ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia numerik sifatnya, jadi perhitungan angkanya pasti begitu ya, hasilnya juga jenuh. Masa hasilnya juga sudah bisa dipastikan karena sifatnya numerik tadi. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu hasilnya masih bisa berubah-ubah gitu ya. Ya tidak stabil penelitian kuantitatif. Dan dia penafsiran datanya ya tadi tidak final begitu, masih bisa berubah. Nah, kemudian setelah pendekatan penelitian ada sumber data. Nah, tanpa data penelitian itu tidak mungkin dilakukan. Jadi Anda harus menjelaskan datanya itu berupa apa. Sumber datanya didapatkan dari mana itu harus dijelaskan dengan tuntas. Nah, kemudian Anda juga perlu mencantumkan bagaimana Anda mengumpulkan data. Dan bagaimana sih data itu dikumpulkan, prosesnya bagaimana. Kemudian instrumen penelitian. Alat-alat apa yang Anda gunakan untuk bisa melakukan penelitian ini. Kemudian validitas instrumen itu penting. Kenapa? Karena ketika kita mengumpulkan data, itu kita harus mengumpulkan dengan alat yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kalau kalau datanya adalah hasil wawancara, maka instrumennya adalah draft wawancara atau naskah wawancaranya. Nah, naskah wawancara ini harus divalidasi agar data yang dikumpulkan itu benar begitu, tidak keliru. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Bagaimana Anda menganalisis data? Seperti apa caranya? Nah, dalam beberapa penelitian juga ada namanya hipotesis sementara. Hipotesis sementara ini adalah semacam hasil gitu ya, yang apa ya, secara umum akan menghasilkan seperti ini gitu, berdasarkan penelitian terdahulu atau teori-teori yang sudah ada. Biasanya kalau kandungan A, B, C dalam D itu hasilnya akan S misalnya. Itu hipotesis sementara. Nah, nanti penelitian Anda itu akhirnya adalah membuktikan apakah hipotesis yang selama ini ada itu benar. Seperti itu. Oke, itu untuk struktur. Jadi tiga bagian itu ya, 3 bab itu yang perlu ada. Lalu yang terakhir daftar pustaka. Kalau di Archive itu menggunakan apa style? Jadi ada dua cara penulisan daftar pustaka yang lazim dikenal di dunia ya. Ada apa style, APA style itu biasanya di ranah di keilmuan sosial ya.
kita ini masuk sosial karena kita pendidikan, meskipun Anda sains gitu ya. Tapi kan dasarnya ini ilmu kependidikan. Jadi kita memakai apa? Kalau yang sains murni itu dia memakai Harvard style. Bagaimana cara penulisan apa style itu ada banyak di internet cara penulisan. Baik penulisan buku dengan satu penulis, dua penulis, tiga penulis, dan banyak penulis. Penulisan mengutip di internet, mengutip di majalah, dan dari seminar, proceeding, dan lain sebagainya. Dari jurnal juga ada. Nah, baik itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Sudah jam 7.42 ini. Silakan sebelum Ibu tutup ada yang ingin ditanyakan dulu.